Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Ya, Bu. Dengar, Bu. Ya, Bu. Sambil menunggu yang lain sebentar ya, saya tak siapkan. Sama saya. Baik, mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini adalah akan dilaksanakan sosialisasi pertemuan tatap muka terbatas untuk program studi teknik sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Yogyakarta atau yang kita kenal adalah ITNY. Baik, jadi selamat datang dulu di sosialisasi pertemuan kami, ya kan? Jadi hari ini saya memberikan sosialisasi kepada mahasiswa. Hari ini ada 41, sampai saat ini ada 41 mahasiswa, seharusnya lebih banyak ya. Semoga nanti bisa melihat dari yang akan kami sebar, nanti sosialisasinya akan kami sebar juga mungkin di YouTube-nya himpunan. Mungkin juga kami sebar di web teknik sipil, nanti bisa dilihat. Semoga nanti mahasiswa-mahasiswa jadi bisa lebih paham tentang rencana pertemuan tatap muka terbatas yang akan dilaksanakan besok Senin. Nah, perkuliahan tatap muka terbatas ini dilakukan sesuai dengan surat edaran nomor 30 garis miring ITNY garis miring Sektim garis miring 11 garis miring 2021 tentang perkuliahan tatap muka terbatas. Pada surat edaran tersebut dikatakan bahwa Institut Teknologi Nasional Yogyakarta akan menyelenggarakan uji coba pembelajaran tatap muka terbatas mulai hari Senin pada tanggal 8 November 2021. Nah, di surat edaran tersebut dikatakan beberapa kegiatan pertemuan tatap muka terbatas ini. Yang pertama adalah dilakukan perkuliahan hibrid atau hybrid. Nah, perkuliahan tatap muka terbatas diselenggarakan secara hybrid, di mana dalam satu sesi ada mahasiswa yang hadir di kelas dan ada mahasiswa yang mengikuti secara daring.
Jadi mahasiswa yang tidak bisa datang secara tatap muka, jangan dipaksakan. Jika memang tidak bisa untuk hadir ke Jogja, ya, maka bisa dilakukan atau mengikuti secara daring. Lalu yang kedua, ketentuan SKS tatap muka terbatas. Satu SKS itu terdiri dari 30 menit tatap muka. Jadi kalau biasanya kalau misalnya kita melakukan perkuliahan, itu adalah satu SKS adalah 50 menit tatap muka. Maka kalau untuk tatap muka terbatas ini, kita terdiri satu SKS terdiri dari 30 menit tatap muka. Nah, lalu peserta kuliah, jadi peserta kuliah diutamakan. Diutamakan adalah bagi mahasiswa yang angkatan 2020 dan 2021 atau mata kuliah yang dipilih itu adalah untuk angkatan untuk semester 1 dan semester 3. Lalu kapasitasnya adalah kapasitas kelas untuk perkuliahan tatap muka terbatas adalah maksimal 50%, kapasitas ruangan atau sekitar maksimalnya sekitar 30 orang per kelas, ya. Nah, sesuai dengan pengumuman perkuliahan tatap muka terbatas nomor 20 garis miring IPNY garis miring BA garis miring 10 garis miring 2021. Nah, jika jumlah total mahasiswa kurang dari 30 orang per kelas, semua mahasiswa diperbolehkan mengikuti perkuliahan tatap muka terbatas. Tetapi, jika jumlah total mahasiswa satu kelasnya lebih dari 30 orang, maka diatur dengan sistem ganjil genap. Misalkan, minggu pertama setelah UTS ya, dari tanggal 8 sampai tanggal 12 November itu untuk mahasiswa-mahasiswa dengan NIM, nomor induk mahasiswa ganjil. Dan minggu kedua itu yang ganjil libur, ya kan? Nanti masuk ke NIM yang genap, ya. Yang minggu kedua NIM genap yang masuk. Jadi gantian. Nanti minggu ketiga NIM ganjil lagi, minggu keempat NIM genap lagi. Jadi yang dimasuk adalah separuh-separuh. Jadi diingat yang masuk hanya dari NIM-nya, ya. Yang dilihat adalah hanya dari NIM-nya. Jadi diingat lagi NIM kalian tuh NIM ganjil atau NIM genap. Kalau ganjil, ya, kalau NIM ganjil maka masuknya di minggu pertama setelah UTS. Kalau NIM genap itu masuknya di minggu kedua setelah UTS. Oke, jadi harus dipastikan lagi. Kenapa harus dipastikan? Nanti kalau misalnya kalian NIM genap masuk di minggu pertama, kemungkinan besar akan ditolak oleh dosen pelaksana perkuliahannya, ya. Nah, jadi diperhatikan lagi NIM kalian NIM ganjil atau NIM genap. Itu untuk mata kuliah yang satu kelasnya lebih dari 30 orang. Mahasiswa diizinkan mengikuti perkuliahan muka terbatas. Tatap muka terbatas ini adalah yang pertama dalam keadaan sehat dan sudah mendapatkan minimal 1 kali vaksinasi COVID-19. Dengan bukti adalah membawa sertifikat vaksinnya. Oke ya, dengan membawa sertifikat vaksinnya. Jadi untuk mempercepat kalian masuk ke kelas adalah dengan langsung membawa sertifikat vaksinnya. Lalu yang kedua adalah mendapatkan izin orang tua atau wali. Jadi beberapa waktu yang lalu ICNY telah mengeluarkan form, ya, form izin untuk orang tua mahasiswanya melaksanakan perkuliahan tatap muka terbatas. Nah, jadi yang orang tuanya belum mengisi form ini, nah kemungkinan tidak dapat ikut ke perkuliahan karena belum ada data bahwa mahasiswa tersebut diperbolehkan oleh orang tuanya atau tidak. Oke, lalu protokol kesehatan, prokes perkuliahan tatap muka terbatas di lingkungan IPNY. Jadi selama masa pandemi COVID-19, kegiatan perkuliahan tatap muka terbatas dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Apa saja itu? Yang pertama,
ruangan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan perkuliahan tatap muka terbatas harus memenuhi standar sebagai berikut. Yang pertama, setiap ruangan yang digunakan diisi maksimal 50 dari kapasitas dengan jarak antar mahasiswa minimal adalah 1,5 meter. Pembatasan jumlah personil di dalam ruangan laboratorium harus diatur melalui sistem shift yang disesuaikan dengan kapasitas ruangannya. Yang kedua, terdapat sirkulasi udara yang baik, ya, ventilasi minimal 20% dari luas ruangan dengan jendela aktif yang dibuka selama pelaksanaan kegiatan. Jadi selama pelaksanaan kegiatan tidak diperkenankan untuk menghidupkan AC atau menutup pintu ruangan. Oke. Lalu tersedia fasilitas cuci tangan yang memadai atau hand sanitizer dan memastikan sabun cuci tangan atau hand sanitizer selalu tersedia. Jadi mahasiswa diarahkan atau disarankan untuk membawa hand sanitizer-nya masing-masing agar lebih tepat dalam pelaksanaannya. Lalu selanjutnya, ruangan dan peralatan yang digunakan harus didesinfeksi setiap akhir sesi kegiatan sebelum digunakan kembali pada sesi berikutnya. Desinfeksi dilakukan oleh petugas kebersihan yang diatur oleh bagian rumah tangga dan logistik. Mas Ferdinandus Konten minta tolong di-mute, Mas Ferdinandus. Baik, terima kasih. Nah, untuk peserta kegiatan perkuliahan tatap muka terbatas, wajib memenuhi syarat. Apa saja syaratnya? Yang pertama, dosen dan mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan akademik tatap muka wajib memiliki sertifikat vaksin COVID-19 minimal dosis pertama sebelum pelaksanaan kuliah tatap muka terbatas. Ya. Setiap dosen, mahasiswa, dan staf yang mengikuti kegiatan kuliah tatap muka terbatas wajib melakukan pengukuran suhu tubuh oleh petugas sebelum memasuki lokasi perkuliahan. Dosen, mahasiswa, dan staf dengan suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius tidak diperkenankan mengikuti kegiatan kuliah tatap muka terbatas dan wajib melapor pada tim siaga COVID-19 ITNY untuk dites genos di klinik ITNY. Sebelum memasuki dan meninggalkan ruangan, dosen dan mahasiswa diwajibkan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Nah, selama masa pelaksanaan kegiatan perkuliahan tatap muka terbatas, seluruh mahasiswa, dosen pengampu, dan staf wajib menjalankan protokol pencegahan COVID-19 dengan ketat. Apa saja? Yang pertama, memakai masker bedah atau kain 3 lapis selama berada di lingkungan kampus. Yang kedua, menjaga jarak antara orang minimal 1,5 meter. Jadi, kalaupun di kampus sudah bisa pertemuan, ya kan, jangan berkerumun. Yang ketiga, sering mencuci tangan secara periodik atau berkala. Mahasiswa dan dosen dihimbau untuk secara mandiri membersihkan dan melakukan desinfeksi sederhana pada meja kerja atau alat yang digunakan setelah sesi usai. Jadi maka saya bilang mahasiswa membawa hand sanitizer-nya masing-masing agar sebelum perkuliahan kalian bisa semprot-semprot dulu tuh, ya kan, kursi dan mejanya untuk membersihkan atau melakukan desinfeksi sederhananya. Nah, selama rangkaian pelaksanaan kegiatan kuliah tatap muka terbatas, seluruh dosen dan mahasiswa dihimbau untuk membatasi kegiatan di luar rumah atau stay at home, tidak berkumpul, mengerjakan tugas atau belajar bersama atau makan minum bersama untuk meminimalkan risiko penularan. Tidak mengerjakan tugas bersama atau makan minum bersama untuk meminimalkan risiko penularan COVID-19. Ya, setiap mahasiswa, dosen, dan staf wajib membawa alat tulis pribadi, perlengkapan perkuliahan, atau praktikum pribadi, dan alat ibadah pribadi. Tidak diperkenankan meminjam atau menggunakan perlengkapan secara bergantian.
Ini adalah protokol kesehatan pencegahan COVID. Kita ketemu ada 5M ya. Pertama, menjaga jarak. Yang kedua adalah memakai masker. Lalu yang ketiga, membatasi mobilitas. Yang keempat, mencuci tangan. Yang kelima, menjauhi kerumunan. Jadi mohon selama kalian mau melakukan kegiatan PTM terbatas ini, kalian selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, membatasi mobilitasnya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Jadi tidak bergerombol. Terima kasih. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Oh, bentar. Ini adalah mata kuliah yang akan di PTM kan. Jadi kita melakukan PTM itu tidak, sebentar ya, kita melakukan PTM itu tidak semua mata kuliah. Nah, ini adalah mata kuliah yang di PTM kan terbatas. Yang pertama hari Senin, itu ada analisis struktur 3, ya, jamnya jam 9:10 sampai jam 10:40. Oke, yang analisis struktur 3, karena analisis struktur 3 ini satu kelas di bawah dari 30, maka analisis struktur 3 ini boleh masuk semuanya. Ya, untuk kelas 01, ya, kelas 01, ini analisis struktur 3 hari Senin jam 9:10 sampai 10:40 boleh masuk semuanya. Lalu yang kedua, sesi. Jadi kita punya 3 sesi ya. Ada sesi pagi, sesi jam 9, sesi jam 11, sama sesi jam 1. Ada 4, ada yang 14:40. Jadi nanti lihat lagi jadwalnya. Jadi ini adalah jadwal yang PTM. Di luar dari jadwal ini, berarti mata kuliah tersebut masih dilakukan secara daring. Oke? Jadi hari Senin jam 9:10 sampai jam 10:40 itu analisis struktur 3. Nanti ruangannya ada di A11 ya, A11. Itu untuk analisis struktur 3 itu angkatan 2019 kalau nggak salah, itu boleh masuk semuanya untuk yang kelas 01. Lalu nanti yang jam 11 itu analisis struktur 1. Analisis struktur 1 itu di jam 11 di ruang D21. D21 ini ada 64 mahasiswa, maka separuh itu berlaku untuk kelas analisis struktur 1. Ya, lalu di sesi yang ketiga itu jam 1 sampai jam 2 itu ada 2 mata kuliah, yaitu rekayasa transportasi dan struktur beton 1. Nah, rekayasa transportasi ini juga terbagi jadi 2 sesi, ya kan? Sesi ganjil dan sesi genap, ya. 2 kali ganjil di minggu pertama, genap di minggu kedua. Lalu untuk yang struktur beton 1 itu boleh masuk semuanya, karena hanya 15 mahasiswa. Itu nanti yang rekayasa transportasi di D11, di struktur beton 1 di A16. Lalu hari Selasa itu mata kuliah struktur bangunan gedung 1. Ya, struktur bangunan gedung 1 letaknya di A24 ya. A itu berarti di gedung A, 24 itu di lantai 2 ya, ruang nomor 4. Nanti saya coba gambarkan denahnya. Sama ini 53 mahasiswa, sehingga mahasiswa tersebut dibagi menjadi NIM ganjil dan NIM genap. Nah, di jam 9:10 ini ada 3, semester 1 dan semester 3. Nah, yang struktur bangunan gedung 1 untuk semester 1, semester 3-nya ada di geometri jalan raya, nanti di ruangan D21. Ya, sama yaitu ganjil dan genap. Lalu di jam 11 itu ada 2 mata kuliah, yaitu mekanika tanah 1 dan teknik lingkungan.
Ya, mekanika tanah 1 terbagi jadi 2 shift juga, shift minggu pertama dan minggu kedua. Lalu ganjil dan genap. Lalu di teknik lingkungan ini karena ada 29 mahasiswa, maka semuanya boleh masuk ke dalam satu kelas. Nanti di sesi yang ketiga jam 1 sampai 14 ya ini ya, maaf, ini sampai jam 14, 13 sampai 14, enggak 3 SKS, maaf. Berarti betul, 13 sampai 14.30, hidrolika 1 dengan Pak Sujendro atau Pak Patno sama terbagi menjadi 2, NIM ganjil dan NIM genap. Hari Rabu itu ada dari jam 8 sampai jam 9, itu rekayasa transportasi ya, kelas 02, dan analisis numerik kelas 01. Ya, rekayasa transportasi dan analisis numerik jam 8 sampai jam 9. Lalu ada di jam 9:10 itu hidrolika 1 ya. Itu jam 9:10 sampai 10:40. Itu di D11. Lalu juga ada analisis struktur 3. Itu sama seperti yang kelas 01, itu semua kelas boleh masuk di analisis struktur 3 kelas 02 ini. Jamnya jam 1 sampai 14.30. Di jam 1 sampai 14 ya, di A26 itu ada struktur bangunan gedung 1. Sama itu NIM-nya, NIM ganjil dan NIM genap. Lalu yang terakhir 14.40 sampai 15.40 ada struktur baja 1 di A16. Ini sepertinya karena 31 jadi bisa masuk semuanya. Lalu Kamis, ya hari Kamis, struktur baja 1 jam 11 sampai jam 12 ya. Di A17 sama separuh-separuh. Lalu Kamisnya ada langsung di jam 14.40 sampai 15.40. Ada mekanika tanah 1 dan teknik lingkungan. Ya, sama terbagi menjadi 2, NIM ganjil dan NIM genap. Lalu yang terakhir hari Jumat itu ada jam 9:10 sampai jam 10:10 itu struktur beton 1. Dan yang jam 1 sampai jam 2 analisis struktur 1 dengan Bu Retno di A18 sama ganjil genap juga. Jadi kalau ini yang diwarnain itu berarti satu kelasnya yang sama ini baca 1 ya. Ini warnain kuning. Nah, ini berarti dia bisa masuk seluruh kelasnya masuk dalam satu sesi tanpa perlu ganjil genap. Oke. Nah, ini adalah jadwal yang dilakukan PTM. Di luar dari jadwal ini, maka dilakukan secara daring. Masih dilakukan secara daring. Nah, Bu, saya angkatan 2021 nih. Saya belum tahu, Bu, tempatnya di mana. Nah, saya mau gambar peta, tapi gambar saya seadanya saja ya. Jadi nggak bagus-bagus banget. Nah, ini adalah gerbang ITNY. Ya, ini adalah gedung D. Oke, ini jalan. Nah, sebelah gedung D ini kan ada parkir mobil ya. Parkir mobil. Terus ini ada pos satpam. Nah, di sini ada patung Ganesha. Betul ya? Nah, di belakang web ini bukan gedung D, ini gedung E. Maaf. Ini gedung E. Nah, di belakang Ganesha itu adalah gedung D. Jadi kalau kalian tadi dikatakan ruangan kalian adalah di D24, berarti di gedung ini lantai 2 nomor 4. Jadi di sini nomor 1 dari sini, 2 ke sini, 3 ke sini, 4 ke sini.
Nah, sebelah gedung D di sini ya, ini adalah gedung A. Gedung A ini 3 lantai ya. Kemudian ada A1, A2 dan A3. Depannya gedung A itu ada gedung C. Nah, ini adalah lapangan basket. Ini adalah gedung C. Nah, gedung kuliah kita itu ada di gedung A dan gedung D. Oke. Jadi kalau kalian nanti masuk, ya kan, ke parkiran dulu, cek suhu sama satpam, di pos satpam, masuk ke parkiran. Ini parkiran. Ya, nanti dari parkiran kalian langsung masuk ke di depan Ganesha ini, nanti dicek dulu ya kan kelengkapan dokumen kalian, cuci tangan, hand sanitizer dan lain-lainnya, baru masuk ke gedung D atau ke gedung A. Oke, sampai sini mau apa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Mas Teddy Kurniawan jadi bertanya? Sebentar, tadi Mas Teddy sudah. Sebentar Mas, tadi Mas Teddy sudah mengacung. Mas Teddy Kurniawan jadi bertanya? Mas Teddy? Halo? Maaf Mas, tidak terdengar suaranya Mas. Mungkin bisa via chat saja kalau misalnya seperti itu Mas. Tidak terdengar suaranya Mas, mohon maaf. Mohon maaf Mas, jaringan saya atau Mas Teddy tidak terdengar. Mungkin bisa via chat saja Mas, daripada tidak terdengar. Karena tidak terdengar sekali suaranya Mas. Halo? Ya. Ya, sambil menunggu Mas Teddy bertanya. Halo? Ya. Halo? Halo? Yang lain apakah suara Mas Teddy terdengar atau hanya saya yang tidak terdengar? Cuma Mas Teddy aja Bu yang nggak kedengaran. Oke. Bu, untuk NIM ganjil kan masuknya besok Senin. Boleh belum masuk dulu Bu, soalnya belum sempat dapat pos. Boleh Mas, nanti ikut yang hybrid ya. Jadi boleh melakukan secara daring. Dan komunikasi dengan dosen perkuliahannya ya. Misalnya kamu kuliah, misalnya analisis struktur 1, kamu ngomong dulu sama Bu Retno, misalnya, Bu, maaf, saya harusnya masuk di kelas, tapi saya tidak masuk hari ini, gitu. Gitu ya. Bu izin bertanya, kalau semester 5 ambil rekayasa transfer masuk PTN? Ya, jadi mau di angkatan 2014, 2017, 2016, tapi kalau dia terdaftar di mata kuliah tersebut, maka dia juga masuk ke dalam PTM. Dan harus melihat apakah dia NIM ganjil atau NIM genap. Ya, ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Saya Bu. Ya, Mas Ada Febriano. Febriano dulu, Mas Febriano dulu. Mas McD mau nanti bertanya. dulu, Mas McD. Mau bertanya untuk ini Bu, apa kan untuk yang sertifikat vaksin itu bisa kan tunjukkan pakai scan di Peduli Lindungi Bu? Boleh. Yang penting saat mau dimintai itu sudah ada. Jangan bentar ya Pak, saya baru mau download dulu itu yang nggak boleh. Ya. Ya Bu, tapi udah siap Bu. Nah, maksudnya kan pas lagi di parkiran atau apa itu disiapkan gitu. Nah, yang tidak, misalnya nih, ada yang 30-30 kan, kebagian yang NIM genap. Nah, NIM ganjilnya saya nggak kuliah, Bu. Tetap kuliah. Nanti dosen akan membuka perkuliahan secara hybrid. Jadi, selain dosen melakukan perkuliahan secara tatap muka, dosen juga membuka perkuliahan secara online juga. Jadi, beliau membuka dua-duanya, tatap muka dan online secara sekaligus.
Baik. Selanjutnya, Ya, Ibu minta maaf. Mas Franky Asmoro, saya nggak kedengeran suaranya, mungkin bisa tulis di chat aja ya. Ya, Ibu, saya izin bertanya. Ya, oke. Nah, jadi gini, tadi kan Ibu katakan bahwa jika ada yang tidak dapat persetujuan orang tua, Ya. maka dia tidak wajib mengikuti kuliah daring. Nah, tapi apakah ada dampaknya atau tidak bagi kita yang tidak ikut kuliah daring? Apa Mas? Ulangi pertanyaannya. Gini, tadi kan Ibu katakan bahwa jika mahasiswa tersebut yang tidak dapat izin orang tua, maka dia tidak diperbolehkan untuk ikut kuliah tatap muka. Nah, apakah dari kuliah tersebut, jika kita tidak diwajibkan untuk mengikuti tatap muka, apakah ada dampak pengaruh negatifnya bagi mahasiswa apa tidak? Yang penting mengikuti kuliah daring ya Mas, kalau saya. Ya, yang penting tetap mengikuti perkuliahan daring, dan yang utama adalah komunikasi dengan dosennya. Beritahu kepada dosennya bahwa Anda mengikuti secara daring, tidak mengikuti secara tatap muka secara langsung. Siap, Bu. Terima kasih atas pesannya. Oke, saya masuk ke chat. Bu mau tanya, kalau yang sudah vaksin tapi belum muncul sertifikat vaksinnya di Peduli Lindungi, apakah diganti dengan kartu vaksin? Ya, boleh diganti dengan kartu vaksin. Kalau takut kartu vaksinnya rusak, mungkin bisa difotokopi ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Selamat siang, Bu. Izin bertanya. Ya, gimana, Kak? Jadi, semisal untuk kami yang angkatan 18 ini, misalnya kan ada mengambil mata kuliah ulang di semester 1 atau semester 3 gitu kan, Bu? Misalnya mata kuliah SB. Apakah itu diprioritaskan untuk yang angkatan 21 untuk mengikuti perkuliahan di kelas, atau kami yang angkatan atas juga wajib ikut, Bu? Karena kalau kamu sudah mengikuti, tadi adalah misalnya SB tadi 61 peserta misalnya. Dan 61 peserta itu kan juga sudah termasuk angkatan 2018 yang mengulang, berarti juga termasuk wajib. Oh. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Oke, ada yang bertanya, Bu, kalau mahasiswa yang magang tapi ambil rekayasa transportasi, apakah masuk PTM, Bu? Nah, kalau yang magang atau yang BKM ini silakan mau mengikuti PTM atau tidak. Kalau mau mengikuti PTM, kami akan membuat surat kepada MBKM-nya, tempat magangnya. Tetapi kalau misalnya kalian lebih memilih untuk online juga nggak apa-apa, ya kan nanti akan kami surati dosen dosen mata kuliahnya. Lagi pula kan PTM-nya nggak setiap hari kan kamu melakukan PTM, ya kan? Jadi silakan kamu mau ambil yang mana, nanti bisa komunikasikan dengan prodi. Yang Mbak Anggra ini ya. Baik, yang lain? Yang lain? Sambil menunggu, silakan lihat kolom chat, itu ada presensi untuk sosialisasi kegiatan PTM hari ini. Silakan saya lakukan presensi terlebih dahulu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi diingat-ingat, kalian nomor mahasiswanya nomor mahasiswa ganjil atau mahasiswa genap. Terus kalau misalnya mahasiswa ganjil masuknya di minggu pertama, minggu ketiga, dan minggu kelima. Kalau mahasiswa genap itu masuknya di minggu kedua, dan minggu keempat, dan minggu ke-6 ya. Dipersiapkan kartu vaksinnya. Oke, lalu hand sanitizer-nya jangan lupa, maskernya jangan lupa, jangan kasihkan PTM tapi akhirnya berkerumun,
Dan saya sarankan kalau tadi kuliahnya jam 9 lewat 10, berarti paling tidak datang ke kampus 15 menit sebelum perkuliahan. Agar tidak terkendala dengan administrasi di awal sebelum masuk perkuliahan. Ya. Izin bertanya, Bu, berarti mahasiswa di luar Jogja wajib balik ke Jogja kan, Bu? Tidak wajib. Jika memang ingin mengikuti perkuliahan secara tatap muka, silakan. Jika tidak bisa, masih bisa difasilitasi dengan kondisi daring seperti itu. Nah, kemarin kan ada surat izin dari orang tua. Nah, monggo silakan dipergunakan sebaik-baiknya. Jadi ini sifatnya masih terbuka untuk yang tatap muka terbatas ini, yang masih mau melakukan secara daring berarti melakukan secara hybrid tadi. Jadi dosen akan melakukan perkuliahan secara langsung itu 2, tatap muka secara langsung dan secara online juga sama, langsung kedua metode seperti itu. Gitu. Jadi kalau misalnya masih tidak bisa melakukan perkuliahan secara langsung, silahkan, tetapi yang saya sarankan adalah komunikasi dengan dosennya. Jadi jangan sampai dosennya nggak tahu kalau kalian tidak bisa ke Jogja, akhirnya dicoret presensinya. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Ya, Mas Aldi. Ini, Bu, apa kan analisis struktur 3 kan, Bu, wajib untuk semuanya masuk ke kelas, Bu. Kalau memang dia mau daring, gimana tuh, Bu? Kamu komunikasi sama Bu Retno ya. Pertama, alasan kamu mau daring itu apa dulu, ya kan? Terus karena analisis struktur 3 itu kan harusnya masuk semua, berarti kan kewajiban dosen untuk melakukan hybrid kan tidak. Jadi komunikasi lagi dengan Bu Retno, karena kan analisis struktur 3 yang mengajar adalah Bu Retno setelah UTS ya, Mas Aldi ya. Bu. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Ya. Intinya adalah komunikasi dengan dosennya. Oke? Ada lagi yang lain? Bu, saya gimana Mas Horizon? Saya mau ini kalau kuliah tatap muka ini yang sudah vaksinasi saja ya? Ya, syaratnya sudah vaksinasi minimal dosis pertama. Oh, ya baik, terima kasih Bu. Ya. Yang lain? Sudah siap untuk melakukan PTM pada hari Senin besok? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, Mas Ronald, gimana? Saya kan sebelumnya ingin vaksin, Bu, tapi pas diperiksa tensinya tinggi, Bu, jadi ditunda vaksin. Kemudian tiba di Jogja, belum sempat vaksin, Bu. Kalau masuk hari Senin itu gimana ya, Bu, solusinya? Saran saya ke puskesmas, Mas. Jadi kan kamu masuknya ke komorbid ya, jadi minta keterangan dari puskesmas bahwa kamu belum bisa divaksin dikarenakan komorbid tersebut. Seperti itu, Mas. Sehingga belum bisa melakukan vaksin. Jadi ke puskesmas saja minta surat keterangan. Itu Mas Ronald? Halo? Minta itu di puskesmas nantinya akan dikasih surat keterangannya, Bu? Iya, nanti kamu bilang aja ke puskesmas, maaf Bapak, Ibu, saya mau kuliah tatap muka, tetapi syarat dari tempat saya adalah saya harus divaksin. Nah, dengan kondisi kemarin saya divaksin terakhir adalah tensi saya terlalu tinggi, maka saya disuruh mengundurkannya. Nah, jadi boleh saya minta surat keterangan sehat dari puskesmas, seperti itu Mas Ronald.
Baik, Bu, saya coba, Bu. Biasanya dapat kok. Kemarin beberapa waktu yang lalu dosen kita juga seperti itu bisa. Surat dari puskesmas itu bisa membuat peduli lindungi itu menjadi digital juga bisa. Nanti akan diperiksa oleh dokternya terlebih dahulu. Izin bertanya Bu, untuk jadwal PTM diakses lewat mana ya? Nah ini nanti jadwal PTM-nya ini akan saya berikan, akan saya sebar di Instagram Teknik Sipil, Instagram Himpunan, di web Teknik Sipil, ya, dan akan saya sebar ke grup angkatan masing-masing. Oke, sambil diingat-ingat lagi, saya share lagi. Sampai sini, oke, ada pertanyaan? Ada lanjutan? Pertanyaan lagi? Presensi, jangan lupa presensi. Mas Elki mau nanya, Mas Elki? Mas Elki Wantara mau nanya? Angkatan 2021 nih. Ya, Mas Sonat, hati-hati. Presensi terlebih dahulu, Mas Sonat. Baik, sudah tidak ada pertanyaan lagi? Sudah siap? Mau bertanya, Bu? Ya, siapa? Ini kan Bu, misalnya kan Bu, seperti di mata kuliah struktur beton 1, total mahasiswanya kan 15 Bu, jadi di bawah 30 wajib masuk semua. Tapi misalnya ada 3 mahasiswa gitu tidak diizinkan orang tua Bu, itu bagaimana Bu? Ya, kan tadi syaratnya adalah diizinkan oleh orang tua. Tapi kalau tidak diizinkan orang tua, berarti dia masuk yang daring. Nah, silakan komunikasi dengan dosennya agar dosennya bisa memfasilitasi daringnya. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Ya. Izin bertanya Bu, PTM-nya kapan Bu? Kapan? Ayo teman-teman yang lain. PTM dimulai kapan? Hari Senin. Ya, tanggal berapa? Tanggal 8. Tanggal 8, Bu. Ya, mulainya dari jam? Jam 9. Ya, sip. Mas Don Juan sudah paham? Bu, mau bertanya, Bu. Ini hari Senin untuk yang NIM ganjil ya, Bu? Ya, betul. Senin untuk NIM ganjil. Senin depannya untuk NIM yang genap. Oh, berarti kalau yang NIM genap, minggu ini masih daring ya, Bu? Betul. Oke, terima kasih, Bu. Tapi standby di jam itu ya, di jamnya ya. Siapa tahu dosennya melakukan perkuliahan hybrid secara langsung. Jadi standby daringnya tetap dilakukan standby jam segitu. Oke, sekali lagi saya tanya, apa yang perlu dibawa besok Senin? Apa yang perlu kita bahas besok Senin? Hand sanitizer. Hand sanitizer. Sertifikat vaksin. Vaksin. Maskernya. Maskernya jangan lupa. Betul. Bawa minum sendiri ya, jangan itu, tapi diusahakan di dalam kelas tidak makan ataupun minum. Sama Bu, bawa maskernya wajib 3 lapis ya, Bu? Masker aja biasa. Masker yang triplies itu loh, Mas. Atau masker kain. Pokoknya intinya yang menutupi, yang sesuai dengan standar yang sekarang. Sama bawa masker cadangan. Siapa tahu di tengah jalan kita nggak ada yang tahu, misalnya talinya putus atau apa, nah bawa masker cadangan. Ya, sudah hampir 2 tahun kita tidak tatap muka, nggak lupa ya mau bagaimana perkuliahannya. Semoga nanti tatap mukanya berjalan lancar dan kita berjalan lancar semuanya sehingga kita bisa tatap muka secara keseluruhan, tidak hanya beberapa mata kuliah ini saja. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya tutup? Sudah paham semua? Maskernya bebas. Yang penting masker.
Maaf Bu, permisi. Mm-mm. Saya ingin bertanya tapi mungkin di luar mengenai topik ini Bu. Ya. Izin bertanya Bu, kalau boleh tahu apakah Ibu Lilis punya kesibukan lain ya? Maksudnya ada kegiatan di kampus atau seperti apa Bu? Soalnya dari kemarin dihubungi belum Lilis 1 minggu ini izin ya karena melakukan pengobatan. Jadi mungkin bisa dihubungi minggu depan. Oh iya, baik Bu, terima kasih. Baik, yang lain? Sudah paham semua? Sudah presensi semua? Sudah, Bu. Ya, Bu. Baik. Jangan lupa 5M-nya hari Senin. Jangan lupa 5M-nya hari Senin. Lakukan 5M ya. Mohon dijaga protokolernya. Kalau kita rapi dan kita taat, maka tidak lama lagi kita akan normal seperti biasa. Jadi mohon kita harus bisa beradaptasi dengan new normal ini. Saya tahu kalian sudah dewasa, saya tahu kalian pasti tahu mana yang baik, mana yang tidak. Mohon melakukan protokol kesehatan untuk kepentingan kita bersama. Kita tidak mau kampus kita mengalami hal yang tidak karena kelalaian kita sendiri. Oke? Baik, terima kasih semua. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sekian. Sebelumnya saya mau melakukan foto terlebih dahulu. Apakah bisa untuk dibuka kameranya? Di tempat saya ada 3 layar, ya. Ada 3 layar. Layar yang pertama ada Mas Alvin, Mas Firmansyah, Mbak Jessica, Mbak Anggraini, Mbak Maria, Mas Priaji, Mbak Ariza, Mas Raffi. Nanti ketemu di kampus ya, kita semua ya. Mas Ade, Mbak Anggraini. Oke, saya yang pertama. Ini. Lalu siap-siap yang kedua. Yang kedua ada Mas Saiful, Mas Severianus, Dwi Agus, Mas Bondan Kuncoro, Mas Kenri, Rahmatullah, Mbak Anissa, Mas Prima, Mas Rofik, Mas Paul, Mas Alfan, Mas Raimundo, Abraham, Rizky, Arsenius, Diandra, Mahardika, Alfinur, Sahat, Habib, dan lain-lainnya. Oke, selain saya itu kan yang kedua, semuanya. Oke. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga ada Mas Maria, ada Mas Apelio Pio, Mas Kenri, Mas Valerianus, Mas Wisnu Saputra, Mas Adam Sultan. Saya foto. Baik, terima kasih semuanya. Saya cukupkan sekian sosialisasi hari ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Topik Armada. Apa keluar?